Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wattullah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Dia telah memberikan kita semua, yang telah mengatur kehidupan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita, walaupun rezeki itu tidak berupa materi, namun atau sebaliknya. Salawat beringankan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu junjungan kita sebagai umat Islam. Mari kita baca selawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Adakah lebih baiknya saya memperkenalkan diri saya lebih utamanya? Dek kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka justru itu saya memperkenalkan nama saya, yaitu Iwan Gustamar, NIM 1022200038. Prodi Hukum Pidana Islam UIN STS Jambi. Lokal 3A. Baik, di sini saya akan memenuhi video yang disuruh oleh Bapak yang terhormat, yaitu membuat video tentang sumber hukum adat dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sumber hukum adat. Sumber hukum adat adalah adat istiadat atau kebiasaan yang merupakan terdiri rakyat kebudayaan tradisional rakyat atau kaidah dari kebudayaan Indonesia asli, perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat, pepatah adat, jurisprudensi adat, dan dokumen-dokumen yang hidup waktu itu. Dan ada pun sumber yang tidak tertulis. Sumber tidak tertulis adalah norma pun peraturan tidak tertulis yang sudah disepakati oleh warga dalam kehidupan tiap harinya. Dan ada pun sumber yang tertulis. Sumber tertulis adalah ketentuan dalam wujud tertulis yang terbuat oleh lembaga yang berwenang semacam peraturan dan berundang-undangan. Soal yang nomor 2. Sejarah hukum adat. Pengertiannya. Pendapat Muhammad Rashid Monggis Dato Rajat Pengholok sebagaimana diikuti Prof. Amira sebagai lanjutan kesempurnaan hidup selama kemakmuran berlebih-lebihan karena penduduk sedikit bimbang dengan keyakinannya alam yang berlimpah luah sampailah manusia kepada adat. Dikemukakan pertama kali oleh Prof. Snor Hurgais, seorang ahli sastra timur dari Belanda pada tahun 1894. Dia memuat istiadat adat relat pan Nederlandis Inde atau hukum adat Hindia Belanda pada tahun 1901 sampailah pada tahun 1933. Hukum adat Melayu, hukum asli masyarakat Indonesia yang berakar pada adat istiadat atau merupakan pancaran nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia yang berarti
pula mengikat dan menemukan segala pemikiran teks diacui oleh Konstitusi Undang-Undang pada tahun 1945. Yang nomor 2, hukum adat Melayu. Bangsa Melayu yang datang ke Nusantara telah membawa bersama kebudayaan unik dan tersendiri yang meliputi keseluruhan cara hidup mereka. Kebudayaan ini yang dikenal sebagai adat ditakdirkan sebagai tata cara dan peraturan hidup seharian individu dalam masyarakat yang dapat mewujudkan kerukunan, ketulusan, serta kehormatan di dalam konteks hidup bermasyarakat. Adat juga melingkupi tata cara ataupun ritual yang di mana dalam institusi, perayaan dan majelis-majelis resmi. Dalam konteks sejarah bangsa Melayu, amalan ini, adat dan syariah terbukti telah dapat membentuk satu bangsa berolak beradah, halus luhur beradat dan bermarwah. Kesannya yaitu lahirnya kekuatan, ketinggian, kemudian kebesaran, keunggulan dan kedaulatan bangsa. Konstitusi kita yakni pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 perekonomian berdasarkan atas asas keluarga, konkret dan visual. Konkret yaitu jelas dan nyata, dan sedangkan visual itu tidak tertukar, kelihatan, jelas, tidak tersembunyi. Hal tersebut terlihat dari kegiatan seperti transaksi tunai dilakukan saat itu, juga disaksikan oleh banyak orang. Penyerahan saat itu juga terbuka dan sederhana. Pengertian terbuka dan sederhana itu yaitu terbuka menerima masuknya unsur asing sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa, semangat hukum adat tersebut. Dan sederhana adalah bersahaja, tidak bentuk teks, mudah dalam administrasi dan saling percaya. 6. Tidak dikodifikasi. Hukum adat tidak dihukum, tidak dibuat jadi buku, tidak ditulis seperti layaknya kitab undang-undang KUHP. Hal itu membuat hukum adat mudah diubah. Namun adat yang tertulis tapi tidak mengunggah semua kalangan, hanya undang-undang atau orang-orang. Tentu saja misalnya hanya undang atau keluarga bangsawan. Dan adapun yang tertulis namun tidak serta sistematis, 7 dapat berubah dan menyesuaikan diri. Seperti dahulu harta hanya diberikan pada laki-laki saja dan perempuan hanya diberikan karena rasa kasihan. Persamaan hak laki-laki dan perempuan musyawarah dan mufakat menyaksikan beberapa konflik dan sangat jarang kasur sampai ke meja itu. Soal yang nomor 3, sistem hukum adat. Yang pertama, keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan adat. Hukum adat yaitu suatu norma peraturan tidak tertulis yang dibuat undang-undang atau mengatur tingkah laku dan memiliki sanksi. B. Corak hukum adat di Indonesia. Antara lain yaitu yang pertama, tradisional. Hukum adat sudah turun-temurun sejak dahulu kala, dari nenek leluhur sampai anak cucunya. Namun tetap selalu dipertahankan. 2. Keagamaan. Hukum adat mengandung kaidah kekuatan gaib dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Esa.
mayoritas manusia Indonesia percaya bahwa Tuhan itu ada, namun banyak juga yang percaya bahwasanya yang ada di semesta ini memiliki jiwa. 3. Kebersamaan. Kepentingan individu berada dalam kepentingan bersama dan lebih penting daripada keputusan individu pribadi, dan hal-hal juga diserap. Nomor 3. Corak hukum dan Melayu. Manusia terikat pada kemasyarakatan, tidak bebas dari segala perbuatannya. Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan. Hak subjektif berfungsi sosial, kepentingan bersama lebih diutamakan, bersifat gotong royong, sopan santun, dan sabar berprasangka, saling menghormati. 4. Persekutuan hukum adat. Persekutuan hukum adat adalah menurut Soerojo kesatuan yang mempunyai tata susun yang teratur dan kekal, serta memiliki pengurus sendiri dan keyakinan sendiri, baik kekayaan maupun intelektual. B. Persekutuan hukum adat Melayu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, persekutuan kekerabatan, yaitu bentuk hubungan yang terjadi karena ikatan darah. 2. Persekutuan ketatanegaraan, yaitu mengandung arti hubungan berseorangan rumah yang ikatannya didasarkan atas dasar kekeluargaan antara sesama anggota karena mendami satu kesatuan tempat kediaman di desa. 3. Persekutuan atau keorganisasian, yaitu hubungan keanggotaan dalam satu organisasi perkumpulan dimanapun para anggotanya terikat satu sama lain berdasarkan rasa kekeluargaan karena terhimpun ke dalam satu kesatuan organisasi. Yang terakhir yaitu wilayah masyarakat adat. Wilayah masyarakat adat adalah ruang kehidupan tempat dari kesatuan yang terorganisir berdasar norma adat, di mana penguasa, pengguna, dan pengelolaan dilaksanakan menurut hukum adat. Tanah hutan adat ada di dalam wilayah adat, di mana pengetahuannya ditentukan menurut hukum adat. Sekian, terima kasih kepada Bapak. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya karena sebelum ini saya tidak membuat video, maka saya ingin memperbaiki nilai saya. Mungkin Bapak berkenan untuk memberikan perubahan nilai pada saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan lafaz mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.